Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bisa bertemu kembali karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang masih perintah Kristus mendatangkan kebaikan bagi kita di bagian kedua. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar kepada Yesus. Mengapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita tidak harus belajar kepada dunia? Mengapa kita harus tidak belajar kepada orang-orang hebat? Padahal bukankah di dunia ini didampingin oleh pendidikan? Apakah pendidikan yang kita sudah pelajari itu masih kurang? Haleluya. Semua pendidikan di sekitar kita, pengetahuan yang di sekitar kita Bapak Ibu Saudaraku adalah baik adanya. Tapi Yesus berkata kepada kita hari ini, kita harus belajar kepada Dia dalam hal apa Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita belajar kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Maha Guru. Ya, bahkan Alkitab berkata dalam Yesaya itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, Dia disebut apa? Penasehat ajaib. Haleluya. Di bumi ini tidak ada penasehat ajaib Bapak Ibu Saudaraku. Ada penasehat, ya, tapi tidak ada yang ajaib. Tapi Dia, Yesus disebut apa? Penasehat ajaib. Dia adalah Maha Guru. Yang artinya Bapak Ibu Saudaraku, Dia maha tahu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu belajar kepada Dia karena Dia adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan di atas muka bumi ini. Haleluya. Segala sumber ilmu Bapak Ibu Saudaraku. Yesus luar biasa dahsyat. Dan Dia berkata apa Bapak Ibu Saudaraku dalam Matius pasal 10 ayat 24. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Haleluya, luar biasa. Ini pelajaran yang sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan Bapak, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi Dia memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah murid, dan di atas murid ini ada guru, dan di atas guru sudah tidak ada lagi guru Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah sumber segala sesuatu. Maka kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita pelajari kepada Tuhan Yesus? Saya mau berkata bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau menyampaikan mungkin pertanyaan perenungan. Adakah ajaran Yesus yang keliru selama ada di muka bumi ini? Adakah ajaran Yesus yang salah selama Dia ada di muka bumi ini? Adakah ajaran Yesus yang tidak tepat selama ada di muka bumi ini? Wow, luar biasa. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi semua ajaran Yesus yang Dia sampaikan itu semua akurat adanya, benar adanya, tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Maka kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Waktu kita belajar kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengerti status kita Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sebagai hamba Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa Saudaraku? Dan mau datang ke dunia ini. Saya ada perenungan yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Waktu awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, sebelum Dia memasuki pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis, luar biasa. Masih ingat kisah Yohanes Pembaptis? Nah, waktu Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang, lalu Yesus datang. Nah, dalam Matius pasal 3, pasal 4 itu dicatat di sana, Markus juga dicatat di sana, kurang lebih pasal 4 juga ada di sana Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Ini menarik sekali buat saya. Waktu Yesus ada di situ, Dia mau dibaptis. Lalu apa yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes memandang kepada Yesus. Dan dia berkata apa? Aku tidak layak. Perhatikan baik. Aku tidak melayak. Nah, waktu Dia mengatakan kepada Yohanes, baptis aku, Dia berkata kepada Yohanes berkata kepada, aku tidak layak membaptis engkau. Haleluya. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di sini. Seharusnya Yesus bisa setujui perkataan Yohanes. Karena Yohanes berkata, aku tidak layak membaptis engkau. Bahkan melepaskan tali kasutmu saja, aku tidak layak. Haleluya. Tapi apa kata Yesus? Ya, biarlah ini menjadi penggenapan firman Tuhan. Lakukanlah ini sebagai penggenapan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di situ saya melihat kerendahan hati Yesus
Yang seharusnya bos di situ adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tidak melakukannya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berkata kepada Yohanes, lakukan, baptis aku. Dan dia dibaptis oleh Yohanes. Kita melihat kerendahan hati daripada Yesus di sini. Ya, dia tidak melanggar otoritas dunia. Dia mentaati seluruh otoritas hukum-hukum yang ada di atas muka bumi ini. Nah, haleluya Bapak Saudaraku, sangat menarik. Jadi kita belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia bisa bertahan memikul salib. Amin. Bagaimana dia bisa taat setia sampai mati, Bapak Ibu Saudaraku. Kita belajar kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Maha Guru. Dia tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau dia tidak dibaptis oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudaraku, maka gagallah rencananya, Bapak Ibu Saudaraku. Maka gagal rencananya, maka dia juga gagal sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi waktu dia lakukan semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa? Supaya firman Tuhan digenapi, supaya nubuat para nabi digenapi. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, maukah engkau menggenapi firman Tuhan hari ini dalam kehidupan engkau? Kalau engkau mau, saudara, maka terima Tuhan Yesus dalam kehidupan engkau. Nah, kita lihat saudaraku, belajar kepada Tuhan Yesus karena ia rendah hati dan lemah lembut. Kerendahan hati dan kelemah lembutan tidak ada di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati dan kelemah lembutan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan tahu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang rendah hati dan lemah lembut hatinya, Bapak Ibu Saudaraku, dia yang mewarisi negeri, dia yang memiliki bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Wah, itu dahsyat banget. Berbahagialah orang yang rendah hatinya karena mereka memiliki bumi. Dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan mewarisi bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Dikatakan Matius pasal 11:29, "Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam tangannya ada hikmat. Kepada Yesus sumber hikmat, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus adalah sumber hikmat. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber hikmat. Dia adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa, arahkan tangan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan. Kau jamah mereka hari ini. Kau pulihkan kehidupan mereka. Perbaharui pikirannya, perbaharui hatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya dia mau belajar kepada firman Engkau. Karena firman-Mu Tuhan, sumber pengetahuan, sumber hikmat. Supaya dia mau belajar kepada Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi contoh dan teladan di atas muka bumi ini. Menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi milik kami. Menjadi warisan kami. Untuk kami bisa melakukan aktivitas kami di atas muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.